Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kuini. Sudah lama saya tausiah, di kantor gubernur inilah mic-nya sebanyak ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidi al-Habib Muhammad Zaki hafizahullah wa saddada khutah, nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Kalimantan Barat ataupun yang mewakili, Bapak-bapak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Yang sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode tahun 2019-2023. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya, ibu-ibu boleh saya bertanya, seandainya ada yang meminang anak gadis ibu, dua orang laki-laki ini yang datang. Yang satu ini titelnya 2 meter, profesor, doktor, S1, S2, S3. Yang satu ini titelnya tak banyak, tapi ASN. Kira-kira yang ibu terima yang titel panjangnya atau yang ASN? Walaupun yang punya anak ini laki-laki, tapi tadi kenapa saya tanya perempuan? Karena yang memutuskan itu laki-laki ini banyak persatuan anggota suami takut bini. Dia tetap bertanya kepada istrinya, "Mama, mana yang kita terima?" Kata ibu itu, "ASN itu aja lah." Bagi orang yang merasa menjadi pegawai negeri ini membosankan, memuakkan, ingatlah wahai saudaraku, sesuatu yang kalian anggap membosankan, memuakkan, itu adalah sesuatu yang diimpi-impikan orang yang tak lulus tes CPNS 16 kali. 16 kali dia tak ikut tes CPNS, tak lulus, akhirnya jadi dukun. Itulah dia almarhum Ki Joko Bodo. Bacalah biografinya, saya baca itu. Saya ini PNS, NIP saya 2009, ikut tes November 2008, SK-nya turun 2010, dan saya menjadi ASN itu 2008, 2019, 11 tahun. Jadi sekarang ini saya sudah rasa hilanglah harkat martabat saya karena tidak ASN ini. Jadi nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam, dan setelah itu adalah nikmat ASN. Syukuri dengan alhamdulillahirabbil. Kata para ulama, para ustadz menyampaikan hadis Nabi SAW, kalau manusia itu meninggal yang mengalir ada 3: ilmu yang bermanfaat, sodakoh jariah, anak yang soleh. Ada satu lagi, ASN. Itulah kenapa ibu menikah mau sama suami ASN. Kenapa? Karena walaupun sudah mati tetap mengalir. Terjamin dunia akhirat. Betul tak bu? Betul kata orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang sesuatu itu kita tidak syukuri karena dia selalu ada. Kelingking ini selalu ada, tak pernah kita syukuri. Tapi begitu telinga kita gatal dan kelingking kita tertusuk duri, barulah kita bersyukur. Cuma mencucuk telinga pakai jempol. Artinya ASN ini nikmat besar,
mensyukuri dengan lisan alhamdulillahi rabbil alamin, mensyukuri dengan badan ibadah badan. Ibadah badan itu namanya solat, bukan somat. Ibadah badan itu namanya solat. Dan inti daripada Isra dan Mi'raj itu, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Inti daripada Isra Mi'raj itu adalah solat. Saya kebetulan diundang sama pegawai kantor gubernur, halal bihalal. Pas sampai di rumah dia, saya tanya, apa yang mesti saya sampaikan? Kata dia, tolong Ustadz bahas tentang solat. Loh, ini kan halal bihalal, kenapa cerita solat? Karena saya nih Pak Ustadz, kepala badan. Di kantor saya itu, kantor gubernur, udah banyak yang tak sholat. Tapi bukan kantor gubernur Kalimantan Barat, di tempat, di sini, bukan di sini. Ini ceritanya tempat lain. Kalau di sini kelihatan wajahnya bekas-bekas sujud semua. Orang-orang sholat, tapi tak tahu juga lah ya Allah. Jadi saya bilang, kenapa orang ini tak sholat? Yang pertama, malas. Yang kedua, ikut aliran sesat yang mengatakan sholat itu cukup dengan eling saja. Ayyalas sholat. Pejam mata, ingat sebentar. Udah, cukup. Kata dia itu namanya sholat batin. Kalau kebetulan ada suami ibu nanti yang kena penyakit sholat batin ini, jangan ibu marah. Pas dia pulang, ibu tanya, abang tak sembahyang? Aku sholat batin. Ibu diam aja. Nanti pas malam, ibu tak usah masak. Pas ditanya, mana makan malam kita mah? Makan malam kita makan batin, bang. Mana ada Nabi Muhammad yang kita ikut dalam ini, hidup ini adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Pernah Nabi Muhammad SAW meninggalkan sholat. Pingsan Nabi waktu mau meninggal sakit, disiramkan pakai 5 kirbah air. Tempat air waktu itu namanya kirbah, kulit kambing yang dijahit diisi air, dibukakan tutupnya, disiram 5 kirbah. Sadar Nabi. Ketika sadar ditanya, apa yang kau inginkan ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Sholat berjamaah. Sebelah kanan Sayyidina Ali, sebelah kiri Fadl bin Abbas. Mereka papahlah kakinya menyeret ke lantai, dibawa untuk sholat berjamaah. Ini tiba-tiba baru ngaji 2 kali, ustadznya pun tak jelas, langsung kau tak sholat. Itu sholat hanya kulit-kulit kitab aja. Saya sudah naik ke Sidratul Muntaha. Alhamdulillah, karena Pontianak ini dikawal oleh para habaib, negerinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang model begini tidak ada di Kalimantan Barat. Tapi tak tahu juga lah ya. Husnuzon, kita kan tak boleh suuzon kan. Nah, adapun orang yang tidak sholat ini hukumnya 2. Yang pertama, tanya dia dulu. Kalau dia tidak sholat karena malas, namanya fasik. Apa namanya? Fasik, pakai qaf. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Orang yang fasik disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau orang tak sholat makin jauh, makin nyasar, makin sesat karena fasik. Tapi kalau ditanya dia, kenapa kau tak sholat? Sholat itu tidak relevan. Ini orang kafir. Orang kafir otomatis fasah dengan istrinya. Kalau suami mencerai namanya tolak. Kalau istri menggugat namanya khulu. Tapi kalau suami murtad namanya fasah. Apa namanya? Fasah. Sebetulnya aslinya namanya fasah. Tapi karena orang kita susah menyebut fasah, dia kenapa? Pisah gitu.
Difasah, dipisah menurut hukum Islam. Itulah mengapa suami-suami, mudah-mudahan suami ibu sholat semuanya. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Datanglah ibu-ibu menangis berurai air mata. Ibu ada apa bu? Ibu kenapa bu? Makin kuat. Aku bilang, cemana aku mau menjawab? Apa masalahnya? Lama-lama aku pula menangis nanti. Suami saya tak sembahyang Pak Ustaz. Kenapa ibu bisa nikah sama dia? Aku pun dulu tak sembahyang juga. Kenapa ibu nikah sama dia? Dia datang ke rumah, mobilnya mewah, maharnya, duitnya banyak Pak Ustaz. Kusangka akan bahagia sama dia. Cemanalah rasa ibu punya laki tak sembahyang? Macam tidur sama babi hutan Pak Ustaz. Kita doakan supaya suami-suami ibu ini diberikan imam yang mampu membimbing anak istri insyaallah. Bagi yang belum sholat, tidak ada alasan. Inilah masanya, momen Isra Mi'raj, seminggu lagi menyambut Ramadan. Taubat, 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 mandi taubat. Mandi taubat di mana Pak Ustaz? Bisa di rumah, bisa di kolam renang, apalagi di sini dekat Sungai Kapuas kan. Pergi ke jembatan tuh apun ke bawah. Kalau saya mandi taubat, hilang dosa saya Pak Ustaz. Kalau di tengah tuh bukan cuma dosa, kau hilang sekalian. Setelah mandi taubat, usolli sunnatat taubat, aku niat sholat sunat taubat 2 rakaat. Ayatnya Pak Ustaz, udah jelas baru taubat, nanya ayat, macam banyak aja hafalan. Ya kul wallah itu juga lah, apa lagi. Rakaat kedua Pak Ustaz, itu lagi tak apa-apa. Usahakan sholat ke masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Kalau ada suami ibu yang sholat di rumah, bilang sama dia, Bang, ada salam dari Ustaz Somad. Kenal dia sama aku? Iya, disebutnya abang tadi. Apa kata dia? Dibilangnya abang solehah. Sholat ke masjid. Sampai di masjid, apa kata imam? Imam tidak boleh mengangkat takbiratul ihram sebelum shaf lurus. Luruskan shaf. Sudah lama saya sholat ke masjid, berbagai macam bentuk masjid, Sulau Ranggar, Musola, Islamic Center, masjid besar, masjid. Belum pernah lagi imam tuh bilang, mohon maaf jamaah, tidak perlu suruh luruskan shaf. Kan udah tahu kan? Sunnah hukumnya imam menengok ke belakang, tengok ke kanan, tengok ke kiri, asal sudah lurus, angkat takbiratul ihram. Tidak perlu pula imam itu sampai memeriksa ke belakang. Tak perlu. Karena pernah terjadi dulu, ini waktu sama-sama mahasiswa. Jadi imamnya ini orang dari Libya, mahasiswa Libya. Orangnya sangat disiplin. Kalau tak lurus dia tak angkat takbiratul ihram. Pas mau sholat, mahasiswa-mahasiswa Afrika ini kan agak degil sedikit. Diperiksanya lurus, karena terlalu lama, maju anak Afrika ke depan. Allahu Akbar. Nah itulah kudeta tak berdarah. Luruskan shaf. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain caranya. Pernah saya sholat di masjid. Nama masjidnya Masjid Istiqomah di Kabupaten Bengkalis, Riau. Ingat saya betul karena khas imamnya. Luruskan shaf, matikan HP, katanya. Saya baru pertama sholat di situ, rasa-rasa mau ketawa. Ada pula imam satu lagi, namanya Pak Imam Mustafa Kadir. Luruskan shaf, simpan batu cincin. Saya kenapa Pak nih gini? Selesai sholat, kenapa Pak? Kenapa Pak Mustafa bilang begitu? Waktu itu lagi musim-musim batu. Kata dia, Pak Ustadz, sholat ini mesti disimpan batu, karena waktu tasyahud itu banyak orang yang matanya begini. Tengok sini, mak kecubung gitu. Jadi cukup dikatakan luruskan shaf. Cara meluruskan shaf itu adalah qadamun bi qadamin, mangkibun bi mangkibin.
Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bi mangkibin, bahu rapat dengan bahu. Saya kalau bahu rapat dengan bahu tak masalah. Ustaz Somad, kenapa lain penampilan Ustaz? Biasa Ustaz pakai baju putih, pakai sorban, baru dapat jaket baru hadiah. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Ada orang Jakarta, dia buka usaha bisnis baju, dipakainya. Kita kalau dikasih orang hadiah, bagus dipakai untuk menyenangkan hati dia, dan jangan sampai dia curiga, jangan-jangan udah dijual Ustaz tuh baju itu. Ini logo ini namanya UAS ini, UAS. Anda ingin dapatkan, hubungi nomor kontak berikut. Saya kalau bahu kena bahu tersinggung tak masalah, tapi kalau kaki ini, saya termasuk orang yang tak terlalu sensitif. Makanya kalau saya sedang sholat, ada orang merapatkan kakinya ke saya, tak saya geser, karena saya cuman tidak semua orang macam saya. Ada sebagian orang kalau dekat kaki dia geli. Jadi bapak saya ingatkan, kalau ada udah bapak dekatkan digesernya, jangan dekatkan lagi. Itu dia sedang ngasih kode, artinya dia mau bilang, aku ini sensi. Karena kalau bapak geser, digesernya lagi geser, takutnya dia preman baru tobat, lama-lama dipijakkan, atuh. Nah, karena dalam hadis itu tak ada Nabi menyuruh tempel, tak ada. Bunyi hadisnya, wa kana ahaduna yulziqu, salah seorang di antara kami menempelkan. Nabi tak ada menyuruh, tapi kalau rapat itu bagus. Setelah itu barulah takbiratul ihram. Pak Ustadz, kau tengok takbiratul ihram macam-macam. Macam mana kau tengok? Kebetulan saya ada jadwal kultum di Masjid Jalan Sudirman Ar-Rahman Pekanbaru. Zuhur. Kultumnya itu setelah azan menunggu iqamat. Jadi tegaklah saya kultum. Pada kultum datanglah bapak-bapak satu, diangkatnya tangan setinggi-tinggi. Allah. Saya mau kasih tahu, tak enak dia sedang sholat. Jadi mengangkat tangan itu hanya sebatas telinga. Mazhab Syafi'i, hadisnya sahih. Diagak-agak ke daun telinga. Allahu Akbar. Tapi Pak Ustaz, ada kami tengok yang angkat tangan sebahu. Mazhab Hambali. Kalau nampak nanti ada orang mengangkat sebahu, Allahu Akbar, itu Hambali, bukan ketiaknya sakit. Mana yang lebih afdal antara ke telinga dengan ke bahu? Menurut mazhab Syafi'i, yang afdal ke telinga. Kenapa? Karena kalau diangkat ke telinga, yang bahu dapat. Tapi kalau diangkat sebahu, telinga tak dapat. Tapi jangan berkelahi gara-gara bahu telinga ini. Karena kalau yang antara yang bahu dengan yang telinga berkelahi, yang ketawa yang tak sembahyang. Oh, kelahi lah di masjid. Satu bilang bahu, satu bilang telinga, satu bilang bahu, satu bilang. Kata orang yang di luar, kenapa orang itu berkelahi? Gara-gara bahu telinga. Bagus kita tak sembahyang. Ini masalah khilafiyah. Saya jelaskan masalah ini supaya kita jangan berkelahi, jangan bingung. Lalu kemudian Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusat. Ini dada, ini pusat. Bagi yang tak ada pusat, agak-agak aja lah. Pusat. Di atas pusat, di bawah dada. Mazhab Syafi'i. Tapi kami tengok Pak Ustaz, ada orang yang meletakkan tangan di bawah pusat. Mazhab Hanafi dan Hanafi. Coba tengok film Turki Muhammad Al-Fatih. Waktu dia sebelum menaklukkan Konstantinopel. Tangannya Hanafi. Mazhab Maliki tepat di atas pusat. Ada ulama belakangan menulis kitab sifat sholat Nabi. Namanya Nasiruddin Al-Albani. Dia meletakkan di atas dada, ala sodri. Jadi kalau nampak nanti ada orang meletakkan di dada, oh itu yang dikatakan Ustaz Somad kemarin. Oh itu yang dikatakan Ustaz Somad kemarin. Tapi jangan semua ini dibuat. Untuk apa Ustaz sebutkannya atas dada, antara dada dan pusat?
di atas pusat, di bawah pusat. Saya sampaikan supaya jamaah tahu. Ada pula kami tengok Pak Ustadz yang meletakkan di atas dada kiri mazhab Syafi'i versi 2. Karena menurut mazhab Syafi'i, tempat yang paling mulia di badan kita ini adalah jantung. Maka diletakkan tangan di atas jantung. Jadi kalau begitu berapa tempat? 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu lagi. Mazhab Maliki versi 2, tangannya lepas ke bawah. Saya di Maroko mazhab Maliki 2 tahun. Allahu Akbar. Tapi tak pernah sekalipun saya buat di masjid saya. Kalau saya buatlah itu di masjid saya, Allahu Akbar, langsung jamaah itu di belakang sesat. Jangan membuat yang aneh-aneh. Kita ini Asia Tenggara itu mayoritas mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Islam yang datang di Indonesia dari India. Kalau memang betul dari India, berarti kita bermazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Hanafi. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Kita bermazhab Syafi'i karena yang datang membawa Islam kemari dari Yaman. Yaman mazhab Syafi'i. Siapa yang datang dari Yaman itu? Yang datang dari Yaman adalah Nabi punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidinal Husain. Sayyidinal Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa dia disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak namanya Alawi. Maka mereka ini di ujung namanya disebut dengan Ba'alawi. Dan keturunan-keturunan ini punya beberapa marga. Di antara marganya adalah Al-Gadri. Itulah yang sampai ke Pontianak. Jelas? Nanti kalau orang Pontianak ditanya, kau dari mana? Dari Pontianak. Kau dengar ada Kesultanan Al-Gadriyah? Oh iya, itu keturunan Nabi. Itu nama-namanya udah disebutkan Ustaz Somad itu kemarin. Tapi satu pun tak kuingat. Ada bin Syihab, ada bin Syihab Bakar, ada As-Saqab, ada Al-Idrus. Inilah dia yang disebut dengan Al-Habaib. Kalau satu orang Habib, kalau banyak Habaib. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu tak sama antara plural dengan singular, dengan tunggal, dengan jamak. Kalau satu kitab, kalau banyak kutub. Kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Beda sama bahasa Indonesia. Kalau satu ustad, kalau banyak ustad-ustad. Kalau satu habib, kalau banyak habib-habib. Yang saya hormati habib-habib, habaib. Ya, nanti anak kita tanya, mak, ya, apa beda habib sama habaib? Kalau Habib itu entahlah pokoknya dari dulu lah begitu. Yang banyak tanya itu Bani Israel. Itulah asal muasal kenapa kita ini bermazhab Syafi'i. Lain pula rasanya pakai jaket baru nih. Kalau tuan ke Pulau Buru, jangan lupa membawa kipas. Kalau memakai jaket baru, rasanya agak-agak panas. Nah, sampai mana tadi? Lupa pula. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Itu salah satu alasannya. Nah, meletakkan tangan ini. Ada yang meletakkan, rupanya suara saya ini pakai mic sama tidak lebih kuat pula lagi tak bermic. Meletakkan tangan ini mazhab Syafi'i memegang lengan. Lengan. Ini dia lengan, siku, tangan, melegang.
Allahu Akbar, lengan. Sedangkan mazhab yang kedua meletakkan kelingking dan ibu jari alal wasghi, ke pergelangan. Mazhab yang ketiga meletakkan tapak tangan di punggung tangan. Jadi kalau nampak nanti ada orang ada begini, ada begini. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i, memegang lengan. 3 mazhab. Yang tak ada, entah mazhab apa. Jangan nanti menengok orang salah, kita sangka ada mazhabnya. Itu maksud saya. Ada salah, ditunjuk orang, itu mazhab apa tuh? Pokoknya adalah itu. Tak ada itu. Lalu kemudian membaca iftitah. Mohon maaf, jangan tersinggung kalau saya tanya. Ibu, bapak yang iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, angkat tangan. Allahumma ba'id. Yang iftitahnya Allahu Akbar kabira. Masya Allah. Yang bingung saya yang tak angkat tangan. Apalah iftitah orang ini. Yang Allahumma ba'id hadisnya sahih. Yang Allahu Akbar kabira hadisnya sahih. Sudah dikumpulkan iftitah 7 sampai 9 iftitah dalam buku judulnya 99 tanya jawab solat. Penulisnya Abdul Somad. Ustadz ini ujung-ujungnya jual buku juga. Bisa di-download gratis dalam bentuk PDF, videonya berserak-serak. Tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada orang tepuk tangan di masjid, cepat bertakbir. Allahu Akbar. Begitu cara. Sehingga pas dia mau tepuk tak jadi. Nah, tentang iftitah ini saya pakai Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Membaca iftitah itu bersuara, mulut bergerak. Jangan sampai membaca iftitah tak bersuara, tapi suaranya hamsah, hanya didengar telinga sendiri. Allahu Akbar kabira. Karena ada orang sholat ini mulutnya tak bergerak. Allahu Akbar. Tup 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 tup. Membaca dengan mengatur nafas itu membantu kehusyuan. Jadi iftitah itu 4 nafas. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kata Syekh Ali Jum'ah, mengatur nafas dan suara membantu kekhusyuan. Salah satu sebab kenapa tak khusyuk, karena tak mengatur nafas dan tak bersuara, diam hening. Apalagi zaman sekarang suara. Pas pula masjidnya dekat kafe, bum bam bum bam. Fatihah 7 nafas. Saya sanggup senapas, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ayat terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Membantu kekhusyuan. Kiblat wajah ke tempat sujud mata. Kiblat dada fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Mata menengok tempat sujud. Kenapa mata mesti menengok tempat sujud? Karena kalau mata menengok ke depan, bayangkanlah pas sholatnya di masjid kantor gubernur, menengok kaligrafi, mak cantiknya lah. Itu makam sujud. Apalagi mata menengok depan, pas pula yang di depan tuh orang pakai baju kaos, bertulis di belakang, coblos nomor gitu. Itu makanya kalau ke masjid tuh jangan baju bertulis-tulis. Kenapa? Mempengaruhi. Apalagi nanti waktu Idul Fitri pakai mukena, bunganya bunga melati, mawar, bunga tai ayam. Pas sholat nengok, mak di mana lah dibeli orang ini. Begitu salam, assalamualaikum, kau beli di mana, berapa? Hah?
Nah, ini penting. Lalu kemudian rukuk. Rukuk itu jangan macam kuda dapat rumput, jangan pula macam kuda jantan nampak kuda betina. Jangan mendongak, jangan menunduk. Diagak-agak diletakkan bejana di atas tak tumpah. Allahu Akbar. Lutut jangan ditekuk. Karena di situ juga mengandung kesehatan. Karena urat-urat kaki yang lurus mengalirlah semuanya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Ketika sami'allahu liman hamidah sampai lurus tulang belakang. Setelah lurus baru berdoanya robah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kenapa orang sholat tidak ada tumakninah? Karena tidak membaca. Kalau membaca pasti ada tumakninah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Habis itu sujud. Sujud mana yang dulu turun? Yang satu mengatakan lebih dulu turun lutut. Yang satu mengatakan lebih dulu turun tangan. Pendapat yang paling kuat Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan yang dulu turun lutut. Allahu Akbar baru tangan. Tapi ada ustadz yang mengatakan tangan dulu. Dibacanya sifat sholat Nabi Nasiruddin Albani, tangan dulu. Allahu Akbar baru lutut. Yang kuat pendapat adalah lutut dulu. Yang tak ada dalam mazhab kening dulu. Itu tak ada. Yang membuat-buat yang tak ada. Nah, waktu sujud itu 7 anggota badan ke lantai. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Duduk antara 2 sujud, inilah doa yang paling panjang. Waktu iftitah tak ada doa. Iftitah itu pujian saja. Allahu Akbar kabira itu tak ada doa, pujian semuanya. Waktu sujud tak ada doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Waktu rukuk tak ada doa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Waktu i'tidal tak ada doa, pujian. Doa yang paling banyak 8 waktu antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Maka di antara 2 sujud itulah kita paling khusyuk. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Banyak orang yang tak ingat. Di antara 2 sujud entah apa-apa katanya. Macam dapat gorengan panas. Nah, habis itu sujud lagi. Allahu Akbar. Berapa kadar tasbih sujud itu? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, yang paling sikit 3, yang sedang 5, yang paling banyak 7. Tapi kalau sholat sendirian tahajud malam silakan sepanjang-panjangnya. Tapi waktu jadi imam jangan lebih daripada itu. Karena kalau lebih daripada itu pas salam tengok pitam semua makmum di belakang. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah waktu dia sedang sujud. Fa'aksiru fihi du'a. Perbanyaklah doa waktu sujud. Tapi kalau tak bisa bahasa Arab, dalam hati saja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Habis itu doanya dalam hati. Jangan sampai keluar. Lakiku batal. Keluar 2 kata, keluar 1 kata bukan bahasa Arab, batal sholat. Maka doanya di dalam hati. Lalu setelah itu Allahu Akbar tasyahud. Saya tidak urutkan rakaat 1, 2, 3. Yang penting-penting saja. Semuanya penting, yang sangat penting. 3 jari ditekuk. Ibu jari di pangkal telunjuk. Turun ke bawah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Turun ke bawah.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Diangkat waktu lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam baru turun. Mazhab Syafi'i. Mata tadi menengok tempat sujud. Waktu telunjuk naik, mata menengok ujung telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Maka saya heran kali kalau ada orang yang ngomong, aku Pak Ustaz tak bisa sholat ke masjid. Kenapa? Mataku menengok. Apa kau tengok telunjuk orang? Kau tengok telunjuk dia. Kau tengok telunjuk kau. Lalu yang telunjuknya bergerak itu mazhab apa? Mazhab Hambali, telunjuk naik setiap lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mazhab Hambali. Mazhab Hanafi naik pada lafaz la, turun pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Mazhab Maliki bergerak dari awal sampai akhir, ke kanan ke kiri. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Jadi nanti Bapak Ibu tetap pakai mazhab Syafi'i. Itu yang diajarkan oleh para habaib, guru-guru kita. Ini saya jelaskan. Mana tahu datang jamaah tabligh dari India Hanafi. Oh, Bapak Ibu tak usah jelaskan, bisa bilang oh aja udah mantap sudah. Nampak nanti. Oh, udah hebat sudah. Berarti udah paham itu sudah. Itulah Isra Mi'raj ini. Saya tak pandai bercerita panjang lebar. Fokus pada solat. Ini tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil alamina innaka hamidum majid. Kalau ibarat makan itu pas-pasan. Yang paling bagus tambah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tambah 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Terakhir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barulah salam. Waktu salam, apa kata sahabat di belakang? Waktu Nabi salam, kami melihat bayadha ibtaihi, kami melihat bayadha khaddihi, nampak kami putih pipi Nabi. Jadi salam itu bukan sekedar, tapi nampak Assalamualaikum warahmatullah. Nampak putih? Nampak kami putih pipi Nabi. Dari hadis tentang sholat sekaligus tentang sifat, berarti Nabi Muhammad itu sangat putih, sampai nampak putih pipinya. Mudah-mudahan walaupun kita tak sezaman dengan beliau, sempatlah hendaknya kita berjumpa melihatnya dalam mimpi. Ikuti terus maulid-maulid bersama para habaib. Kalau terlalu cinta, baca kitab Syama'il Muhammadiyah, mohon doa kepada Habib Zaki, para habaib zuriat Rasulullah SAW. Nabi waktu naik ke atas mimbar, datang orang Arab Badui. Kata orang Arab Badui, halakatil amwal, binatang-binatang ternak kami sudah mati, kering kerontang, tak turun hujan, tolong doa. Nabi langsung angkat tangan, minta turun hujan. Aghithna, aghithna, aghithna. Sahabat yang di bawah, rupanya jubah Nabi itu lengannya besar, tak berkancing. Waktu diangkatnya tangan, nampak, apa kata sahabat yang menengok? Nampak kami bayadha ibtaihi. Waktu lengan Nabi itu diangkat, nampak kami putih ketiak Nabi. Nabi itu putih pipinya, putih ketiaknya. Bukan macam orang sekarang pakai skincare, muka putih ketiak hitam. Begitulah bersihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya Anas bin Malik mencium tapak tangan Nabi. Apa kata dia? Ku cium tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Makanya mereka yang tak dapat mencium tapak tangan Nabi, maka ketika Zaid bin Sabit sahabat Nabi, lebih tua, tapi ada yang lebih muda namanya Abdullah bin Abbas. Diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kau cium tanganku?
karena engkau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang habaib nih kita mau cium tangannya tak mau dia dicium. Saya Habib Zaki bolak-balik mau saya cium tak. Tadi malam mau saya cium tangannya, saya mau cium, beliau pula mau cium tangan, hampir belaga kepala kami. Mereka lebih mengedepankan adabnya, akhlaknya. Kadang mereka tidak menasehati, tapi dari tutur katanya, dari bahasanya, belajar tentang akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepulau Kalimantan ini, dari mulai 3 negara, Pulau Kalimantan ini 3 negara, paling tinggi atas Brunei Darussalam, bawah Malaysia Sabah Sarawak, bawah Indonesia, yang paling banyak habaibnya adalah di Pontianak ini. Negeri ini bertuah, dipilih oleh para habaib. Beruntung Bapak Ibu, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat, kalau saya jadi imam, zikirnya saya jaharkan. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah, subhanallah. Kenapa Ustaz jaharkan zikirnya? Karena di belakang makmum ada mu'allab yang baru masuk Islam, tak tahu dia entah apa bacaannya. Karena di belakang ada anak kecil yang baru belajar, dia tahu dari bacaan saya. Tak ada mu'allab Pak Ustaz, tak ada anak kecil. Ada yang orang Islam sudah lama Islam, tapi baru itulah dia sembahyang. Sebab kenapa imam jahar? Li ta'limil makmum, untuk mengajar makmum dalam mazhab Syafi'i. Makanya kalau ada ibu-ibu kan pulang anaknya kan ditanyanya, "Nak, ya, apa bacaan imam tadi selesai sholat?" Tak ada dibaca. Dah mak, aku tengok gitu aja tak bersuara. Itu maka saya bersuara. Selesai subhan, tapi jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Bagi yang tak ada tasbih. Bagi yang punya tasbih, Ustaz Somad tuh ngomong jangan-jangan dia tidak punya tasbih. Saya selalu kemana-mana saya bawa, mana tasbih tadi? Ada tasbih. Maka saya hitung pakai tasbih. Tasbih 30. Pakai tasbih itu kita. Ini banyak orang sekarang beli umroh, beli haji yang pakai tasbih mobil. Gantungan mobil. Judulnya ketika mobil bertasbih. Maka banyak mobilnya masuk surga, yang punya masuk neraka. Nah, balik dari sini nanti ambil, mohon maaf mobil. Kau udah 11 bulan bertasbih ini. Nah, ini mau dekat Ramadan, ku pinjam sebentar ya. Nanti habis Syawal ku balikkan balik. Tasbih. Setelah itu barulah berdoa. Kenapa Ustaz habis sholat itu Ustaz pimpin doa? Ad-da'i wal mu'amminu fil ajri sawa. Yang berdoa dengan yang mengaminkan sama-sama dapat pahala. Kenapa kita tak mau mengaminkan doa? Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Ada 2 orang dikabulkan Allah. Siapa yang dimaksud 2 orang? Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Jadi doa bersama itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa dalam Quran. Nabi Musa berdoa, diaminkan Nabi Harun. Jibril berdoa, diaminkan Nabi Muhammad. Amin, amin, amin. Sahabat heran, kenapa amin, amin, amin 3 kali? Kata Nabi SAW, kalian tak nampak, kalian tak menengok, kalian tak mendengar. Tadi Jibril datang. Kata malaikat Jibril, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampuni. Amin. Bu'dan liman dzukirta walam yusalli alaika. Celaka orang yang mendengar namamu tapi tak mau berselawat kepadamu. Amin. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang jumpa dengan orang tuanya sampai tua tapi tak masuk surga karena tak berbakti kepada orang tua. Amin. Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. Itulah dalil doa bersama. Sekarang banyak orang tak mau berdoa. Begitu selesai sholat, pergi. Pasanya kau tak berdoa. Alah, doa yang lama aja belum kabul.
Doa ini ibadah. Kok kenapa tak mau berdoa? Pak Ustadz, imam kami itu selalu doa minta hujan. Aku ini kan jual es krim. Jangan tengok. Yang ditengok itu hujan sebagai rahmat. Saya siapapun yang berdoa walaupun anak kecil praktek jadi imam, tetap saya aminkan. Entah dari mulut dia doa itu dikabulkan Allah SWT. Ini kadang banyak juga orang saya tengok asal mengaminkan, tangan diletakkan pula di paha. Nabi berdoa tangan, serius. Orang kalau meletakkan tangan di paha waktu imam baca doa, itu sama artinya sama dia ngomong, terserah ya Allah, mau kabul tidak pun tak apa-apa. Berdoa itu tangan 3. Yang pertama, tapak tangan menghadap ke langit. Yang kedua, tapak tangan menghadap ke wajah. Yang ketiga, tapak tangan menghadap ke wajah tapi dilebarkan. 1, 2, 3. Selesai daripada doa, yamsah bihi ma wajhahu. Nabi mengusapkan ke wajahnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan usapkan tangan ke wajah. Itu hadisnya dhaif. Memang hadisnya dhaif, guys. Tapi karena jalur periwayatannya banyak, maka derajatnya naik menjadi hadisun hasan. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Jadi jangan ragu tentang mengusapkan wajah. Kenapa? Kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam syarah Bulughul Maram, ketika tangan menghadap maka turun rahmat Allah. Rahmat itulah yang diusapkan ke wajah. Subhana rabbika wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tolong kalau berdoa itu jelas. Jangan, ini banyak orang berdoa ini membentak-bentak. Allah fiddin. Maut. Maut. Anak kita kan pulang ke rumah ditanya sama mak, siapa imam tadi nak? Ustaz Somad. Apa doanya? Maut, maut, maut. Mungkin karena banyak yang meninggal di Palestina nih mak, kata dia. 10 doa simple singkat. Mana tahu nanti disuruh orang jadi imam. Kebetulan pergilah orang Pontianak ke Jakarta. Singgah di surau langgar musola. Pas lagi kumpul, tanya-tanyaan mereka. Kau orang mana? Kau orang mana? Kau orang Pontianak. Oh, orang Pontianak banyak habaib kan? Oh, ini banyak ulama. Kau jadi imam. Mau tak mau terdorong ke depan. Macam mana? Mudah. Hafal aja yang 10 nih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Selesai. Rabbana atina. Cuman kadang kalau grogi hilang juga 10. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jantung ini di bawah. Otak di atas. Jantung ini di bawah, otak di atas. Darah dari jantung ini menyembur naik ke otak, mendaki ke atas. Darah kental. Kenapa darah kental? Karena ada gula dan minyak kolesterol. Maka orang yang sholat, jantung, darah menyembur membawa oksigen naik ke atas. Kurang oksigen naik ke atas, stroke ringan. Macam dokter pula Ustaz nih sekarang. Maka ketika dia selalu bersujud, ketika bersujud beralih, otaknya ke bawah, jantungnya ke atas. Oh enggak Pak Ustaz, kawan saya sedang di kantor pun otaknya ke bawah. Nah itulah ini. Inilah, ini cerita tentang sholat ini. Waktu sedang sujud, otak ke bawah, jantung di atas, maka mudah darah turun mengalir. Orang yang sholat sehat. Cuman kadang kenapa itu kawanku sholat tapi kena naik juga jantung? Karena darahnya baru sampai tengkuk dia udah tegak. Tuh, tapu.
Kalau bolehlah darah itu bercakap, apanya maksud kau ini? Kata darah ini, kau serius apa tidak? Kata dia. Kalau serius aku turun ke bawah, kalau tidak aku diam aja, kata dia. Saya nih walaupun tak dokter, tapi banyak kawan saya dokter-dokter itu banyak. Dan mereka ini selalu ngetes saya, nguji saya. Ustadz katanya, ya kita makan melalui apa? Melalui mulut, aku bilang. Pori kita, kulit kita makan melalui apa? Melalui pori. Kalau tulang makannya melalui apa? Bukan urusan saya, itu saya bilang. Gitu caranya kita kalau kita tak tahu. Jangan tunjukkan kita bodoh. Masa profesor dijatuhkan? Nah, rupanya kata dokter tulang, spesialis tulang tadi, tulang itu makanannya dari bergerak. Itulah mengapa orang pagi-pagi, kalau di kantor gubernur pagi apa? Senam. Pagi Jumat. Teng 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 teng. Ya, senam kan? Banyak sekarang orang di kantor-kantor itu senam, tapi badannya tak bergerak, biji mata aja nengok. Karena instrukturnya pakai pakaian seksi. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang sakit. Apalagi hari Jumat, jangan banyak-banyak buat dosa, badan tak sehat. Sholat itu sudah sehat luar biasa. Kenapa? Bergerak. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Salam berapa kali? Tahiyatul masjid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Qabliyah subuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salat subuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salat duha. Sehat leher, sehat jantung, sehat badan, sehat semuanya. Meregang otot-otot nih, sehat semuanya. Jadi selalu orang bertanya ke saya, Ustadz makan suplemen apa? Enggak ada. Saya dikasih tahu sama kawan saya profesor, dokter, Ustadz jangan makan suplemen, nanti buah pinggang Ustadz hancur. Saya tak mau. Saya kemana-mana nyetir sendiri. Di sini aja, di Pontianak ini aja saya diperlakukan macam raja-raja. Kalau di Pekanbaru saya nyetir sendiri kemana-mana, berapa suka saya menikmati. Bagaimana supaya tidak ngantuk? Minum kopi. Saya minum kopi, habis sehat walafiat. Minum teh, minum. Di sini aja yang saya tak minum teh ini. Jangan serius sekali, Ustadz jangan dikasih minum teh waktu ceramah. Kenapa? Karena teh itu gula. Gula itu masuk ke lehernya, lehernya sedang panas habis ceramah. Masuk gula, yang paling bagus minum air putih. Karena kalau gula itu nanti pita suaranya rusak. Kalau sayang sama Ustadz, maka jangan kasih dia minum gula. Pas macam di kantor gubernur. Kasih dia buah-buah aja. Saya ini termasuk Ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Nah, ini orangnya langsung to the point. Saya pernah dibisik pengurus masjid, Ustadz, tolong nanti Ustadz datang ke masjid kami, Ustadz sindirkan dulu ada orang kaya pernah nyumbang 300 juta diambilnya balik Pak Ustadz. Oh, saya gas lama-lama itu. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang mengambil sumbangannya dari masjid seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Rapi-api. Selesai sholat, kata pengurus, mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir itu tak datang. Itu nggak saya tahu, saya sindir-menyindir lagi. Nah, maka kita perbaiki sholat kita, panjang umur, sehat badan, kita ke Baitullah insyaallah. Amin. Nanti jangan lupa kalau sampai ke mihrab tempat sholat Nabi jadi imam itu nanti di Taman Raudhah. Amin. Pas di Taman Raudhah itu tengok di tiang sebelah kiri ada tulisan As-sholatu imaduddin. Tiang sebelah kiri, sholat tiang agama. Ini masjid ini bisa mantap kan karena tiangnya kokoh. Kalau coba tiangnya hancur, lampu-lampu yang cantik hancur, kubah. Sholat rusak, rusak yang lain. Jangan bangga karena sodakoh, jangan bangga karena haji dan umrah, hilang yang lain. Maka sholat, mencari menantu yang pertama ditengok sholat, apa pula somat? Sholat. Ada ibu-ibu, anaknya dokter, datanglah dia ke saya. Ustaz Somad, ya bu, anak saya dokter Pak Ustadz, masih gadis. Aku bilang, aku udah berbini.
Rupanya maksud dia bukan ngasih ke saya. Maksud dia, cemana Cak? Itulah pentingnya, selesaikan dulu pertanyaan. Saya nih mau mencari menantu, bagaimana caranya supaya saya tahu menantu saya ini sholat, itu maksudnya. Saya bilang, ibu suruh dia datang jam 12 sore, jam 12 siang Jumat. Oh gitu ya Pak Ustadz, ya, suruh dia. Ditelepon ibu nih lah. Bisa datang ke rumah saya jam 12. Dijawab laki-laki, mohon maaf ya Bu, saya sholat katanya. Lulus. Tapi soal ini tak bisa dipakai lagi. Ini udah bocor, udah. Nah, nanti kalau ibu bapak mau mencari calon menantu, nanti kita buatkan soal khusus lah. Insya Allah soal. Bisa Ustaz buatkan soal 4 mata. Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Intinya sholat. Suami saya tak sholat Pak Ustaz. Ibu jangan pulang dari sini mentang-mentang udah pengajian tentang sholat, pulang langsung panggil laki. Sini. Ya Fir'aun. Ibu tentu dengan kelembutan ibu, besok pagi sambil masak. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembah. Kau nyindir aku ya kata dia. Enggak bang, aku tak nyindir. Orang kalau mau mati memang sensitif bang. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Doakan. Mudah-mudahan, makanya di antara doanya, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kita ulang. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Tapi kan doa nggak mesti bahasa Arab Pak Ustaz. Tak mesti bahasa Arab. Yang tak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Saya sampai sekarang, walaupun saya di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, dokter di Sudan, kalau tentang lama di Arab, onta lebih lama lagi Pak Ustaz. Saya berdoa tetap pakai bahasa Indonesia. Yang penting doa itu 4 tuh aja yang pakai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu doa, ya Allah, anakku ini jangan sampai kena narkoba, jangan sampai main judi slot, jangan sampai. Ibu pun berdoa begitu. Lakiku ini sedang keluar kota, ada tugas dari Pak Gubernur, jangan sampai dia dilarikan pelakor, jangan sampai dia. Cuman kalau doanya di masjidnya nggak kuat. Habis sholat sunat pelakor, tanya orang sama siapa? Nah, berdoa itu kuncinya. Doa ini jangan terlalu umum, jangan pula terlalu khusus. Ini ada orang berdoa terlalu khusus. Ya Allah, ini ada aku mau menjual tanah lebarnya 25 kali 30. Di sebelah kanan Pak Sekda, sebelah kiri Pak Kadis, di depan jalan raya, harga masih nego. Doa ini pula jangan terlalu umum. Ini ada orang berdoa ini terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau ku mintakan, tapi rasanya tak perlu aku sebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Saya sampai sekarang masih berdoa, ya Allah, aku akan pergi ke Kalimantan Barat, aku akan pergi ke Melawi, aku akan pergi ke Sintang. Kabarnya aku akan dicegat oleh beberapa orang tengah jalan. Tolong aku ya Allah, tolong ya Allah. Alhamdulillah, turun pertolongan Allah. Datang Brimob 200 orang, lengkap dengan barakudanya, macam mau perang ke Israel berasa. Masya Allah, saya entah kenapa ini tausiah terakhir nih padahal. Biasanya kalau tausiah terakhir itu kita bawaannya kan udah lemas, letoy, lesu. Tapi rasa saya 4 hari di Kalimantan Barat inilah yang paling semangat. Luar biasa. Takbir. Ala hazihin niyah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang khusyuk, istiqomah iman dan Islam. Anak-anak kita soleh dan solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Masuk kita ke bulan Ramadan ini menjadi orang yang diampunkan dosanya. Kita beserta anak cucu kita menjadi pencinta ahli bait, habaib zuriat Rasulullah SAW. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.